Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Kahar selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang evaluasi peluang usaha baru. Apa itu evaluasi usaha? Evaluasi sendiri mempunyai arti yaitu perbandingan, di mana kita mengambil keputusan baik iya atau tidak. Misalnya melanjutkan usaha yang sedang kita bangun atau menghentikan usaha tersebut. Evaluasi sendiri mempunyai banyak arti dari para ahli. Yang pertama dari Mehrens dan Lelman. Pada tahun 1978, evaluasi mempunyai arti yaitu suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang kedua dari Haja Saminem SKM, di mana evaluasi mempunyai arti adalah seperangkat tindakan yang saling berhubung untuk mengukur pelaksanaan dan berdasarkan pada tujuan dan kriteria. Yang terakhir ada dari Endang Sri Astuti dan Resmi Ningsih. Evaluasi merupakan pemikiran kritis terhadap keberhasilan dan kekurangan dalam sebuah program pengembangan diri yang telah dilakukan oleh seseorang. Penetapan kelayakan usaha baru. Hakikatnya, dari analisis kelayakan usaha baru sendiri ialah menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha baik yang berupa produk baru atau jasa yang dapat dijual. Kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan, serta mampukah produk tersebut memperoleh laba. Berapa banyak dana yang telah dikeluarkan di dalam memulai usaha baru, dan juga yang mengalami kebangkrutan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha baru adalah kendali wirausahawannya sendiri. Alasan utama kegagalan usaha baru adalah pengetahuan pasar yang tidak memadai, kinerja produk yang salah, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif, tidak disadarinya tekanan persaingan, keusangan produk yang terlalu cepat, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat, kapitalisasi yang tidak memadai, pengeluaran usaha yang tidak diprediksi, investasi yang berlebihan pada aset tetap, dan kesulitan keuangan yang berkaitan. Analisa kelayakan teknis. Sebelum peluang usaha baru diimplementasikan, dilihat dari aspek teknis perlu dilakukan analisis. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis ada 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, identifikasi spesifikasi teknis penting, di mana sebuah peluang usaha baru harus memiliki persyaratan teknis yang antara lain daya tarik, penampilan produk mudah dimodifikasi sesuai dengan perubahan teknologi, permintaan konsumen dan perkembangan pesaing, daya tahan dari bahan baku, mudah diproduksi dan biaya yang rendah. Yang kedua, uji coba produk atau jasa untuk menemukan apakah ia memenuhi spesifikasi kinerja. Setelah produk dianalisis secara teknis, perlu dilakukan uji coba produk dalam rangka untuk memperoleh jaminan bahwa produk atau jasa tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen. Pengembangan dan uji coba produk termasuk juga studi rekayasa, uji laboratorium, evaluasi bahan baku alternatif dan fabrikasi model, dan prototip untuk uji lapangan. Untuk setiap tahap pengujian, hasil negatif dan positif harus ditimbang dan dilakukan penyesuaian yang perlu. Penilaian peluang pasar. Para wirausahawan selalu membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang pasar. Tujuannya agar pemasaran dapat memenuhi permintaan pelanggan atau konsumennya. Biasanya sebelum melakukan usaha baru, kita harus melakukan riset. Riset pasar adalah pengumpulan, pencatatan, dan analisis secara sistematis atas informasi yang berkaitan dengan pemasaran serta jasa. Riset pasar dapat membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Riset pasar juga dapat membantu menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, menentukan perubahan dalam perilaku konsumen, meningkatkan teknik pemasaran yang lebih baik, serta merencanakan sasaran yang realistis.
Uji coba pasar. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset pamungkas untuk mengurangi resiko yang ada pada usaha baru dan menilai keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam uji coba pasar adalah pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Uji coba pasar juga memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran, distribusi, dan pelayanan. Ada beberapa hal yang patut dipenuhi dalam uji coba kelayakan pasar, yaitu: pertama, studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar bagi usaha baru cenderung memakan waktu yang banyak dan merupakan tugas yang rumit. Tetapi bagi wirausaha yang baru, perlu untuk melakukannya daripada terjun ke dalam usaha baru tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, ada analisa kelayakan finansial. Analisa kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian bisa berbeda tergantung pada pemilihan alternatif yang ada bagi sebagian besar usaha yang baru. Contohnya, komponen produk baru mungkin perlu dibuat di dalam ruangan, yang mana hal ini memerlukan investasi pada mesin produksi dan bangunan. Sebaliknya, produk pembuatan baru bisa disubkontrakan pensuplai di luar. Di sini pada dasarnya perusahaan sebagai penyimpan dan operasi pemasaran bisa dilakukan dengan investasi kecil dalam aset tetap. Pada kasus ini margin laba pada perusahaan sangat kecil, akan tetapi pengembalian modal yang diinvestasikan bisa lebih tinggi dibandingkan kasus operasi terintegrasi penuh. Yang ketiga, penilaian kemampuan organisasional. Setiap bisnis usaha membutuhkan orang-orang dengan berbagai jenis keterampilan dan bakat untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah jenis keterampilan, jenis organisasi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan usaha baru yang efektif, serta keterampilan dan bakat yang dibutuhkan jika usaha baru tersebut mulai berhasil dan tumbuh. Yang terakhir ada analisa persaingan. Praktis semua bisnis usaha akan menghadapi persaingan. Perusahaan baru tidak akan bertahan jika ia tidak memberikan dan mempertahankan keuntungan persaingan sebagai produk yang bermutu tinggi, pelayanan yang lebih baik, waktu penyerahan yang lebih singkat, atau harga yang relatif lebih rendah. Jenis keuntungan tersebut menyebabkan mengapa pelanggan membeli suatu jenis barang ke perusahaan tersebut. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi adalah evaluasi usaha itu perlu dilakukan sejak dini, karena evaluasi ini dapat mencegah kegagalan dari usaha yang kita bawakan nanti. Jadi sebelum memulai usaha baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa usaha atau mengevaluasi tersebut, apakah usaha tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Tingginya modal usaha menjadikan perlunya dilakukan penelitian yang komprehensif dan sistematis yang nantinya akan menentukan kelayakan dan kemampuan dalam memperoleh keuntungan dari usaha baru tersebut dalam waktu yang lama. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.